Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgo Kerseka dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi transgenetik pada organisme. Pengertian transgenik. Transgenik adalah suatu produk bioteknologi melalui teknik rekayasa genetika, pemindahan materi genetik atau gen dari suatu organisme untuk dikombinasikan ke dalam materi genetika organisme lainnya, bertujuan agar gen yang dipindahkan akan diekspresikan oleh organisme yang menerima gen tersebut. Teknik transfer gen banyak dikembangkan untuk mengintroduksi molekul DNA ke dalam embrio. Mikroinjeksi merupakan teknik transfer gen yang umum digunakan pada kegiatan transgenesis. Meskipun demikian, elektroporasi media lewat sperma dan transveksi juga memperlihatkan efektivitasnya tinggi dalam transfer DNA ke genom ikan. Tujuan teknik transgenik pada ikan ini adalah untuk mendapatkan sifat yang diinginkan dan peningkatan produksi. Meskipun teknologi transgenik ini memungkinkan untuk diaplikasikan dalam bidang aquaculture atau budidaya perikanan, namun masih perlu dilakukan penelaahan khusus untuk mengetahui teknologi tersebut. Kemungkinan karakteristik yang dapat dikembangkan atau diciptakan oleh teknologi di antara lain pertama, tumbuh lebih cepat, tahan terhadap penyakit, memiliki komposisi nutrisi yang lebih baik, memiliki rasa dan kualitas yang lebih baik, memiliki bentuk tubuh dan warna yang unik dan indah, khusus ikan hias. Teknik transfer gen pertama ada mikroinjeksi, elektroforesis, dan metode alternatif. Teknik mikroinjeksi yang dikembangkan dari teknik produksi tikus transgenik merupakan teknik yang umum digunakan dalam introduksi gen pada ikan. Gen yang akan diintroduksi disuntikkan ke sel menggunakan gelas pipet yang sangat kecil dengan diameter ujung jarum sekitar 0,05 sampai dengan 0,15 mm. Pekerjaan ini dilakukan di bawah mikroskop dengan bantuan sebuah mikromanipulator pengatur gerak jarum suntik dan volume larutan DNA yang akan disuntik. Namun demikian, terdapat dua masalah dalam mengaplikasikan teknik ini pada ikan. Kedua, metode lain yang dapat juga dipopuler digunakan dalam pembuatan ikan transgenik adalah elektroforesis. Prinsip metode ini adalah membuat reparable holes pada membran sel dengan bantuan aliran listrik yang bergetar atau electric pulse. Sel disuspensikan dalam larutan DNA dan larutan ini dapat masuk ke dalam sel melalui lubang yang telah terbentuk. Pada awalnya metode ini dikembangkan untuk kultur sel, namun demikian teknik ini dapat diaplikasikan untuk telur dan sperma ikan. Teknik elektroforesis telah digunakan dalam beberapa spesies ekonomis yang penting seperti channel catfish carp. Kemudian ada metode alternatif. Teknik ini merupakan pengembangan dari metode mikroinjeksi dengan pertimbangan bahwa untuk menghasilkan ikan transgenik membutuhkan banyak waktu, biaya, fasilitas, dan tenaga, dan dengan mengisolasi sel yang membawa gen yang mengkodekan protein aktif. Sel tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama dan pada saat dibutuhkan dapat ditranslasikan ke ikan resipien. Teknik ini telah berhasil diaplikasikan ke ikan rainbow trout dengan menggunakan sel bakal gonad atau PGC, primordial germ cell, yang membawa gen GFP atau Grand Fluorescent Protein. Konsep transgenik pada ikan. Setiap spesies ikan mempunyai kemampuan tumbuh yang berbeda-beda. Pada perbedaan pertumbuhan ini dapat tercermin baik dalam laju pertumbuhannya maupun potensi tumbuh dari ikan tersebut. Perbedaan kemampuan tumbuh ikan pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan faktor genetik atau gen. Ikan mempunyai gen khusus yang dapat menghasilkan ontragenikan atau sel ontragenikan tertentu dan gen umum yang memberikan turunan kepada jenisnya. Baik gen
khusus maupun gen umum dari setiap ikan terdiri dari bahan kimia yaitu DNA, deoksiribonucleic acid, dan RNA, ribonukleic acid. Ekspresi dari gen-gen tersebut dan sel terbentuk menjadi satu paket yang selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan. Karakteristik genetik tertentu yang dimiliki oleh sektor ikan biasanya menyatu dengan sejumlah sifat bawaan yang mempengaruhi pertumbuhan seperti kemampuan ikan menemukan dan memanfaatkan pakan yang tinggi, ketahanan terhadap penyakit, dan dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang luas. Semua hal itu tersebut akhirnya tercermin pada laju pertumbuhan ikan. Kelebihan teknologi ikan transgenetik. Hasil penelitian transgenik pada ikan telah memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ikan dan terbukti bahwa gen luar yang ditransfer telah mampu berintegrasi dengan genomnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pertumbuhan keturunannya yang cukup meyakinkan, yaitu sekitar 4 sampai dengan 5 kali lipat pada ikan salmon. Sedangkan hasil analisis berat badan ikan non transgenik dan transgenik pada ikan tilapia menunjukkan bahwa keturunan F2 atau keturunan F2 adalah perkawinan jantan F1 dengan betina alam. Ikan transgenik menghasilkan berat berkisar antara 60 sampai 90 gram atau individu pada umur 5, 6 dan 7 bulan. Sedang pada ikan non transgenik menghasilkan berat berkisar 20 sampai dengan 30 gram per individu. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pada keturunan kedua F2 atau F2 sifat tumbuhnya masih dapat diturunkan dan pertumbuhan sekitar 3 kali lipat dibandingkan dengan ikan kontrol. Kedua adalah kekurangan teknologi ikan transgenik. Selain kelebihan yang dimiliki, ikan transgenik juga memiliki beberapa kelemahan pada kondisi akuarium. Ikan transgenik yang cepat tumbuh tersebut 30% lebih cenderung mati sebelum mencapai kedewasaan seksual. Ikan transgenik yang diperkenalkan ke dalam populasi ikan yang hidup liar menunjukkan hasil mengkhawatirkan. Jika ikan transgenik lepas ke alam liar, mereka dapat menyebabkan pencemaran spesies air lainnya. Membiarkan ikan transgenik di keramba laut dapat meningkatkan sejumlah spesies yang terancam punah dengan signifikan. Terdapat skenario lain yang menandai risiko-risiko global yang berhubungan dengan lepasnya ikan transgenik ke dalam lingkungan, meningkatkan pertumbuhan ikan dan meningkatkan kebutuhan pakan harian mereka. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.